Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Kita mengucap syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh merasakan kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berbangkit berdiri. Kita akan awali saja ibadah kita. Karena Roh Kudus penuhi kami. Kami
mengungkapkan ucapan syukur penyembahan kita kepada Dia. Allah Roh Kudus penuh kami. supaya kami semakin hari serupa dengan Engkau. Kerinduan kami ya Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, ialah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tentu kami rindu Kau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus.
dan mengubah hati hidup kami menjadi hati yang seperti Engkau. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi hidupku. Amin. Glory Tuhan.
anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir, Engkau berkenan mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu Bapa, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau mencelikkan mata yang buta, yang tidak bisa melihat kemuliaan, yang tidak bisa melihat kuasa. Engkau membuka hati kami Bapa, agar kami boleh melihat segala kuasa-Mu dan janji-Mu bagi kami. Untuk kami boleh melihat betapa Engkau mengasihi kami, betapa kebaikan-Mu melebihi segala hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan seluruh pikiran kami, jiwa, roh, dan tubuh kami kepada-Mu Bapa. Ubahkan hati kami menjadi hati yang baru, hati yang lebih mengasihi Engkau, hati yang lebih sungguh-sungguh di dalam menginginkan Engkau dan merasakan betapa kasih-Mu bagi kami luar biasa. Bapa, kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini Bapa. Tolonglah mereka Tuhan, anak Roh Kudus, kejarkan hati mereka, agar mereka boleh rindu datang kepada-Mu bersama-sama dengan kami, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, dan menikmati mujizat-Mu yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Bapa, kuatkan mereka, teguhkan mereka ya Tuhan, yang mulai letih lesu, yang mulai undur. Mari Bapa, pakai kembali dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka boleh memiliki kembali kasih yang mula-mula, kasih yang sungguh-sungguh diserahkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap kami yang melayani pagi hari ini Bapa. Kiranya Kau ambil alih seluruh hidup kami, apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuat kuasa-Mu sendiri yang berbicara, menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan kami biarlah menjadi orang-orang, anak-anak-Mu yang duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Kami lakukan dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita tetap berdiri. Ku tahu Roh Allah ada di sini.
ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan beban yang berat, dengan pikiran yang mungkin kalut, tetapi Roh Allah ada di sini. Roh Allah akan mengadakan perubahan bagi hidup kita, dan kita pulang dari tempat ini ada sukacita yang luar biasa. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya saya mohon Pak Eko untuk berdoa bagi persembahan. Bapa yang penuh kasih dalam surga, terima kasih Tuhan untuk mengasihi kami, untuk masih berilah kehidupan kami Tuhan, datang ke rumah-Mu untuk memuji, memuliakan Tuhan Tuhan bersama saudara kami yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya saat ini Tuhan kami akan beri yang terbaik buat Engkau. Mari persembahan Tuhan dalam dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajar kami untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah persembahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bawa persembahan ini. Haleluya, amin. Kita akan puji kutang Roh Allah ada di sini. Dia tidak hanya di sini, tetapi di hati kita. Kita mau datang kepada Dia. Kita rindu Allah mengalirkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Bagaikan tanah kering, kita merindukan air. Demikian jiwaku haus akan Engkau. Dan biarlah kita buka hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mau bawa hati kita agar air itu boleh mengalir dari tempat ini, mengalir dan memulihkan hidup kita. Yang merindu
Haleluya. Mari kita sembah Dia. Jika kita benar-benar seperti tanah kering yang merindukan air, mari kita bawa hati kita menyembah Dia. Kita bawa hati kita mengagungkan nama-Nya. Kita bawa hati kita mengucap syukur karena Allah menyediakan air yang menyegarkan jiwa kita, air yang menghapuskan kekeringan dalam hati kita.
arus sungai-Mu dan menikmati kesejukan. Kami rindu hati kami boleh diubahkan menjadi hati seperti hati-Mu. Kami rindu kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau diubahkan hati kita menjadi hati seperti hati Yesus.
Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Roh Kudus menerangi hati kita dan memberkati kita. Ibu Nyonto akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap hati kami. Ubah hati kami Tuhan menjadi hati yang baru, menjadi hidup yang senantiasa diperbaharui. Kami perlu Engkau Bapa pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan hati kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau akan membuka hati kami masing-masing jadi tanah yang kering, yang rindu aliran sungai-Mu ya Bapa. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang masuk di dalam setiap hati kami, dan kami boleh melakukan oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami mau menserahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, dan kami mau menyerahkan ruangan hati kami kepada-Mu. Biarlah urapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama lagi di dalam anugerah Tuhan. Baiklah, pagi hari ini kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Pentakosta. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius 3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Silakan membacakan. Matius 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya, kita lihat di sini Rasul Yohanes yang ditanyai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia berkata bahwa aku bukanlah Mesias, aku mendahului Mesias itu. Lalu dia katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan apa saudara? Roh Kudus saja? Roh Kudus dan api. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Demikian juga disebutkan di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-16 bahwa Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Setelah manusia-manusia yang mendengarkan Yohanes bertobat, mereka dibaptis dalam air. Tapi Yohanes mengatakan, aku hanya mendahului.
kemudian dari aku akan datang Dia yang lebih besar daripada diriku. Membuka tali sepatunya saja aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan kata-kata yang terakhir, bahwa Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Dari sejak zaman Perjanjian Lama, Allah itu menyatakan dirinya dengan gambaran sebagai api. Kalau Bapak Ibu baca, walaupun tidak kita baca sekarang, saya harap di rumah dibaca Keluaran 19 ayat 17 sampai 20. Waktu orang Israel berada di Gunung Sinai, Tuhan hadir di antara mereka dengan gambaran sebuah api. Gunung Sinai dipenuhi dengan api yang menyala-nyala dan asap yang ada di sana. Api menggambarkan kekuasaan dari Allah. Api menggambarkan kebesaran dari Allah. Api menggambarkan pengudusan dan penghukuman juga yang dapat dilakukan oleh Allah. Mari kita ingat, selain mungkin Mas Andres tampilkan gambar yang pertama. Nah, itu adalah gambar siapa, saudara? Musa melihat api yang menyala. Api yang menyala, mungkin kabarnya memang kurang bisa jelas. Melihat api yang menyala di atas semak-semak yang ada di sana. Tapi api yang menyala itu tidak menghabiskan rumput-rumput atau semak-semak yang ada di sana. Dan kemudian Musa mulai mendekat, mau melihat. Terdengarlah suara dari siapa, saudara? Suara dari Tuhan. Tuhan mengatakan, tempat ini adalah tempat yang kudus. Sebenarnya bukan tempatnya, karena Allah hadir di situ. Tuhan katakan, bukakan kasutmu atau bukakan sepatumu kalau kita sekarang. Lalu Musa mendengar suara Allah dan melakukan apa yang dikatakan Allah. Itulah saat pertama di mana Musa dipanggil untuk membimbing orang Israel keluar dari negeri Mesir. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan banyak hal. Di samping itu, kita melihat di dalam Perjanjian Lama bukan hanya Musa yang ditemui oleh Allah dengan api, tetapi kota Sodom dan Gomora diapakan? Sodom dan Gomora dihukum Allah dengan api dan belerang yang datang ke atas kota itu, sehingga kota itu ya tidak ada yang hidup, kecuali Lot dan keluarganya yang didoakan oleh Bapak Abraham. Mereka dibawa oleh malaikat lari dulu sebelum
api dan belerang itu turun ke atas kota Sodom dan Gomora. Masih ada banyak peristiwa yang lain. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama bahwa Allah memakai api sebagai gambaran. Dan kalau orang-orang dalam perjanjian lama itu atau bangsa Israel menghormati Allah, takut kepada Allah, maka Allah hadir dengan hadiratnya yang maha kuasa. Biasanya Allah hadir dalam bentuk semacam awan yang meliputi mereka. Demikian juga waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju negeri Kanaan, mereka berjalan melewati padang gurun. Padang gurun itu tentu kalau siang sangat panas, kalau malam udara atau tidak ada cahaya sedikit pun di sana. Kita lihat zaman itu belum ada lampu seperti zaman sekarang ya. Dan itu padang gurun yang tidak bisa ditempati oleh manusia. Dan kalau malam tentu sangat gelap. Lalu apa yang Allah anugerahkan pada mereka? Kalau siang Allah ada di atas kemah mereka dengan awan. Kalau malam awan itu berubah menjadi api yang memberi terang kepada mereka, yang menerangi bukan hanya tubuh mereka atau diri mereka. Terang itu sebenarnya menerangi hati dan jiwa mereka. Itulah bagaimana orang Israel berada di dalam perlindungan Allah. Pada siang hari dari terik matahari yang begitu panas, pada malam hari dari kegelapan yang mengerikan, sehingga akhirnya mereka dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Umat pilihan Allah ini berjalan menuju ke Kanaan. Di Kanaan ada siapa? Ada bangsa Kanaan. Bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang menyembah berhala. Dan orang Israel didatangkan kepada mereka untuk menghancurkan mereka semua, karena itu adalah hari hukuman yang Allah berikan ya, kepada orang-orang Kanaan atas hidup mereka yang sangat menyembah berhala dan sangat jahat. Jadi Allah melakukan penghukuman terhadap orang Kanaan dengan orang Israel yang didatangkan di sana. Tuhan berkata, di depanmu akan ada seperti api yang bekerja membara, menghancurkan seluruh negeri Kanaan. Dan negeri Kanaan itu menjadi milikmu. Nah, itulah gambaran api di dalam perjanjian lama. Lalu apakah dalam perjanjian baru itu ada gambaran tentang api? Gambaran api yang menggambarkan tentang tadi kekuasaan Allah, kekudusan Allah, kemuliaan Allah, bahkan hukuman Allah kepada orang-orang yang melawan Allah. Mari kita lihat, tolong Mas Andres, gambar yang berikut. Ini adalah gambar
hari apa saudara? Pentakosta. Ada apa di atas kepala mereka? Ada lidah api. Jadi kalau dalam perjanjian lama umat Israel dipanggil menjadi umat pilihan, dan api dari gambaran Allah menyertai mereka itu ada pada mereka dalam berbagai peristiwa. Sekarang dalam perjanjian baru, masa-masa kita sekarang, gambaran api itu tetap ada. Waktu mereka dibaptis dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, di atas kepala mereka ada lidah-lidah api, seperti untuk lidah-lidah yang menyala begitu. Nah, itu bagi umat Israel yang melihat yang ada di bawah itu bukan sesuatu yang aneh. Itu sesuatu yang mereka sadari, bahwa api yang ada di atas mereka itu menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Ya. Sebab zaman perjanjian lama, sejak Musa dipanggil Allah dan seterusnya, gambaran api itu ada di tengah-tengah bangsa itu, dan mereka menyadari kalau awan menaungi mereka di perjalanan, kalau api menyala di atas awan-awan pada malam hari, itu adalah tanda kehadiran Allah. Jadi sekali lagi, mari tolong dibaca, walaupun itu sudah sering kita baca, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Mari. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, dan firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Iya. Dan tampaklah kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang melihat di bawah, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sekali lagi, pencurahan Roh Kudus adalah kehadiran Allah di tengah umatnya. Orang Yahudi tahu persis bahwa ada lidah api yang menyala di atas kepala mereka. Mereka tahu bahwa Allah sedang hadir di tengah-tengah mereka. Itu bukan suatu penampakan dari setan atau penampakan dari hal yang lain, tetapi gambaran Allah hadir di tengah mereka. Kalau kita rindu dibaptis Roh Kudus, tentu kita harus merindukan kehadiran Allah di dalam hidup saudara dan saya. Seperti kehadiran Allah kepada umat Israel dengan gambaran api, kehadiran Allah akan nyata di tengah-tengah umatnya pada zaman perjanjian baru. Diawali dengan Tuhan Yesus berjanji akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Yohanes mengatakan bahwa dia membaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, mari kita perhatikan
kalau kita melihat kepada emas, perak, api itu berguna untuk apa, saudara? Api itu berguna untuk apa? Memurnikan, ya kan? Kalau emas dibakar di dalam api, maka yang campurannya itu akan habis. Lalu emas murni yang keluar dari dalam api. Demikian juga perak. Perak juga demikian. Jadi ahli-ahli emas, perak pada zaman-zaman yang lalu, saya nggak tahu sekarang. Pada zaman-zaman yang lalu itu, kalau mereka mau membuat barang dari emas murni, maka dibakar dalam api. Ya. Demikianlah kehidupan jemaat Tuhan pada masa ini. Api menggambarkan Roh Kudus yang bekerja menyucikan dan menguduskan gerejanya. Jadi saudara, kalau engkau belum dikuduskan oleh Roh Kudus, kalau engkau belum bertobat dari segala dosa, api Roh Suci tidak akan masuk dalam hidupmu. Seringkali yang menghalangi Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat Tuhan adalah adanya dosa dalam hidup ini. Dan itu sangat mengerikan, saudara, kalau dosa itu tidak dibuang dari hidup saudara. Selama ada dosa di dalam hidupmu, Allah tidak akan hadir dalam hidupmu. Dan kalau Allah tidak akan hadir dalam hidupmu, maka engkau sedang menuju ke hukuman Allah yang kekal, api neraka itu. Manusia di dalam dunia ini sedang berbaris. Yang sebagian manusia berbaris menuju ke kemuliaan yang kekal. Sebagian berbaris menuju ke kebinasaan yang kekal. Itu bukan orang Kristen dan orang bukan Kristen. Itu adalah orang-orang yang hatinya telah disucikan oleh darah Kristus, layak menghadap Allah, layak bertemu Allah dalam kemuliaan di surga. Dosa tidak diketahui oleh orang lain. Dosa hanya diketahui oleh dirimu dan oleh Tuhan. Jikalau ada dosa di dalam hatimu, tak sedikit pun Tuhan akan masuk dalam hidupmu. Ia akan bekerja, ia akan mengingatkan dari luar, mengingatkan bahwa dosa itu harus engkau buang lebih dulu. Engkau harus bertobat, buangkan segala ikatan dosa, buangkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, buangkan hati yang tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama. Alkitab mengajarkan jikalau kita menurut firman Allah, kita adalah orang yang memiliki hati mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jangan ada titik-titik dosa antara kita satu dengan yang lain. Jangan ada titik-titik dosa yang disimpan dalam hati. Itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Saya suka menangis kalau tahu ada dosa dalam hidup saudara.
Kenapa? Itu adalah hal yang membahayakan hidup saudara, yang membahayakan hidupmu, sehingga engkau tidak menuju ke kemuliaan yang kekal. Untuk apa saya berada di tempat ini memberitakan firman Allah? Kalau saudara akhirnya tidak masuk dalam kemuliaan yang kekal, untuk apa saudara-saudara seiman saling mendoakan? Kalau akhirnya engkau sendiri membawa dirimu ke dalam penderitaan yang kekal, dan engkau tidak tahu kapan engkau akan mati, kapan engkau akan masuk ke dalam tempat itu. Itulah yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena saya merindukan engkau diselamatkan, tetapi terlebih Tuhan Yesus itu menangisi dirimu. Tuhan Yesus itu mau menyadarkan hidupmu. Engkau sedang menuju ke kebinasaan. Jangan anggap remeh saudara. Dia telah mengorbankan nyawanya agar engkau diselamatkan. Kalau hanya dosa kebohongan saja kau letakkan dalam hidupmu, itu menghalangi kekudusan Allah itu untuk masuk di dalam hidupmu. Hari ini Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu untuk bertobat. Buang segala dosa, pola pikir yang berdosa, segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Maka api itu akan datang dalam hidupmu. Hidupmu dikuduskan dari waktu ke waktu oleh Roh Kudus, dan engkau dilayakkan di hadapan hadirat-Nya. Sekarang kalau kita baca kembali di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Api yang menyertai umat Israel menuju ke negeri Kanaan, api Roh Kudus atau Roh Suci itu akan menyertai umat Tuhan Yesus menuju ke Kanaan yang kekal selamanya. Dan api itu menggambarkan kuasa kekuatan Allah yang masuk di dalam diri kita melalui Roh Kudus yang memenuhi kita, sehingga jemaat gereja mula-mula, jemaat yang begitu kokoh beriman kepada Tuhan, tidak takut tantangan, tidak takut mati. Bahkan ada dari jemaat itu yang akhirnya mati dilempari batu karena imannya. Siapa? Stefanus. Api Roh Kudus itu memberikan satu kekuatan yang luar biasa di dalam hidupnya, sehingga ia tidak takut. Dan bahkan pada saat dilempari batu ia berkata, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah gereja yang mula-mula. Sekarang gereja kita memang
juga mengalami tantangan pada bertahun-tahun yang lalu, beberapa banyak tahun yang lalu. Tetapi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus yang ada di dalam jemaat ini, mereka tidak takut menghadapi tantangan. Mereka orang-orang sederhana. Sebagian adalah orang-orang tua yang tidak tahu banyak hal, tetapi mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka menjadi orang yang kuat, kokoh di dalam Tuhan dalam menghadapi tantangan apapun. Oleh karena itu, saudara dan saya masih ada di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara semua, mari kita lihat yang berikut. Di atas kepala mereka ada lidah api. Kenapa sih bentuk lidah? Kenapa Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus dan memberi satu gambaran sebagai lidah api? Itu berhubungan dengan lidah yang diurapi oleh Roh Kudus, sehingga mereka berbicara bahasa roh. Itu bukan main-main, saudara. Lidah api itu menggambarkan bahwa lidah-lidah mereka dikuasai oleh api Roh Suci. Lidah-lidah mereka dikuasai oleh api Roh Suci sehingga mereka menyembah Allah, memuji Allah dalam bahasa roh. Seperti tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Bagaimana kita menjadi saksi? Melalui kehidupan dan melalui lidah kita. Lidah adalah benda kecil yang dapat membawa manusia ke api neraka. Itu kata firman Tuhan. Lidah di mulut kita ini dapat begitu membahayakan kita. Kita lihat saja, kalau lidah kita barang yang kelihatan sederhana, kita pakai mulut kita untuk gosip, membicarakan saudara kita yang lain, dan pembicaraan itu sampai kemana-mana. Itu adalah lidah yang membawa kepada kemana? Api neraka. Kalau Tuhan memberi lidah kepada kita, satu fungsi yang sangat penting dalam hidup kita, dan kita pakai lidah kita untuk selalu berbohong, saudara, lidah kita membawa kepada api neraka. Tetapi kalau kita mencari Allah, memohon dibaptis dengan Roh Kudus, maka lidah kita dikuasai oleh Roh Kudus dan kita mulai berbicara dalam bahasa roh. Karena itu saya berharap jangan ada di antara kita yang begitu meremehkan berbahasa roh, saudara. Itu datang dari Allah. Itu satu gambaran bahwa lidahmu itu akan diurapi oleh Roh Kudus sehingga apa yang engkau katakan itu ada kuasa untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita lihat hidup kita, mari kita lihat hati kita. Kalau engkau sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, jangan berhenti sampai di sini.
setiap hari. Di dalam kehidupan sehari-hari Dia mau mengurapimu. Sebab itu hormatilah apa yang Allah sediakan. Sembahlah Dia. Mintalah Roh Kudus memenuhi hatimu. Mintalah hadiratnya datang dalam hidupmu. Mintalah Roh Kudus itu mengurapimu setiap waktu. Kalau engkau hanya pernah dibaptis Roh Kudus, itu tidak cukup, saudara. Lidah saudara tidak akan dikuasai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi, tetapi lidah saudara dikuasai oleh kebenaran saudara sendiri, lalu dari mulut kita keluar segala sesuatu yang negatif. Tetapi kalau engkau memberi lidahmu tiap hari menyembah Allah dalam urapan Roh Kudus tidak akan memimpinmu untuk menjadi orang yang memakai lidah ini untuk perkara yang negatif. Mungkin saudara merasa kalau mendengar khotbah di GSJA Setina Kumbang selalu bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi banyak kali teguran. Saya sendiri sebenarnya untuk menyatakan teguran itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tetapi karena Tuhan menghendaki, saya menyatakan kepada saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan tidak ingin saudara binasa. Tuhan tidak ingin saudara menjadi alat kuasa kegelapan untuk memecah belah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak ingin engkau tersesat, tetapi Tuhan mau mengurapi, memakai lidah-lidah kita, mulut kita untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun saudara. Dan engkau tidak akan bisa membangun orang lain tanpa kuasa dari Roh Kudus itu memenuhi hidupmu. Mungkin engkau menganggap bahwa aku sudah dipakai Tuhan. Bisa saja engkau sudah dipakai Tuhan, tetapi kalau engkau mau melihat diri sendiri, kadang-kadang engkau mendapati bahwa lidah bibir kita tidak diurapi Roh Kudus, tetapi kita pakai untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Hati-hati saudara. Tuhan menegur karena Tuhan mengasihi. Tuhan tidak ingin anak yang muda sekalipun di gereja ini suka bohong. Anak yang masih kecil pun Tuhan ingin seluruh jemaat ada dalam kebenaran. Jadi marilah pada hari Pentakosta ini kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Kita berkata, Tuhan ampuni segala dosa saya. Sucikan hati dan lidah bibir, mulut. Penuhi aku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi saudara. Dan saudara akan dipakai Tuhan. Tuhan berbicara bahwa dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, sampai orang yang paling tua, Tuhan berjanji akan memakai engkau
akan mengurangi engkau, akan menjadikan engkau alat yang berguna. Dia sangat-sangat menghargai engkau. Dia tidak menjadikan engkau budaknya. Dia menjadikan engkau wakilnya di dalam dunia ini untuk menyelamatkan banyak jiwa. Amin. Tuhan mau menjadikan engkau alat untuk menyelamatkan banyak jiwa, tetapi kita serahkan hidup kita, kita serahkan hati kita. Tuhan akan mengurapinya. Tidak ada satu di sini yang tidak akan diurapi oleh Tuhan. Kita berikan seluruh hati kita. Biarlah api Roh Suci itu membakar hati kita dengan kasih yang murni dari Kalvari. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan itu glory. Api Roh Suci bakar hati.
semua menghadap hadirat Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi? Tuhan, lihat hidupku, dosa-dosa yang ada dalam hidupku. Dari saya sampai setiap pribadi yang ada di tempat ini, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan lihat hatiku, lihat hidupku, lihat mulutku, lihat pikiranku. Engkau yang tahu. Dan Engkau ampunilah. Ampunilah hamba-Mu. Ampunilah segala dosa yang ada. Dosa yang ada pada lidah bibir. Dosa yang tersimpan dalam hati. Dosa yang ku pegang kuat-kuat dan aku senangi di dalam hidup ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku mau Engkau lepaskan aku dari segala dosa. Tuhan, kuduskan kami. Kuduskan kami dengan darah. Layakkan kami di hadapan hadirat. Puriasanda, Ukariana Puriana Karawasanda, Puriana Karawana Sianda, Pariana Puriasanda. Ketahuilah anakku, aku adalah Allah yang kudus. Aku
tidak akan masuk di dalam hatimu jikalau ada dosa dalam hidupmu. Aku mengatakan dengan sungguh, dosa itu membuat hatiku sakit karena aku mengasihimu. Aku telah mengorbankan nyawaku untuk melepaskanmu dari dosa. Tetapi kenapa sekarang setelah kamu menjadi anakku, kamu memakai mulutmu, hatimu, pikiranmu masuk di dalam dosa itu? Aku berkata kepadamu, anak, aku mengasihi kamu. Bertobatlah dari dosa-dosa itu. Berikan hatimu kepada aku Allahmu, maka aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu sekalian. Dosa itu menghalangi aku mencurahkan rohku ke atas kamu sekalian. Karena itu buanglah. Jangan ada banyak alasan di hadapan hadiratku. Karena aku tahu yang sebenarnya yang ada di dalam hatimu. Datanglah kepadaku. Mohon keampunan. Buanglah dosa itu. Aku yang menghendaki kamu membuang dosa itu dari hidupmu. Karena aku ingin memberkati kamu. Katakan kepada Tuhan, saudara. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah. Kuduskan aku. Ajar aku menghormatimu dengan hidup menurut firman. Tuhan, sucikan hidupku agar hidupku tidak menjadi penghalang untuk Engkau turun di tengah-tengah kami dengan curahan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Engkau karena kasih-Mu, Engkau mengampuni segala dosa. Engkau mengampuni segala dosa. Engkau menyucikan dengan darah-Mu. Bersyukurlah saudara, karena Allah mau berbicara. Bersyukurlah karena Allah mengasihimu. Bersyukurlah karena engkau akan dikuduskan oleh darah. Bersyukurlah karena pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi di tengah-tengah kita saat hati kita telah dikuduskan oleh darahnya Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita datang kepadanya dengan hati yang mengucap syukur karena kasih Tuhan luar biasa. Ibu sejati yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih
Karena kasih-Mu, Engkau berkenan mengampuni kami. Inilah hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala dosa, segala hal yang menghalangi berkat-Mu bagi kami, ampuni kami Bapa. Kami menyerahkan hati dan hidup kami kepadamu. Sucikan dan kuduskan juga kami Bapa, agar kami boleh berkenan dan Kau pakai hidup kami menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang menggapai kami, kasih-Mu yang menopang kami, kasih-Mu yang menguatkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus boleh mengurapi kami, boleh memenuhi hati kami, dan menolong kami untuk hidup lebih kudus, lebih sungguh-sungguh di dalam mengiringkan Engkau. Kami rindu Engkau mengubah hati kami menjadi hati yang baru, sehingga kami boleh menerima kuasa dari Roh Kudus-Mu, karunia-karunia dari Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami rindu Bapa, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka juga boleh percaya kepadamu bahwa Engkau mengasihi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami masing-masing, menjadikan hidup kami lebih hari lebih setia kepada Engkau, lebih sungguh-sungguh, lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai beliau lebih lagi ya Bapa. Berkati setiap pergumulan dalam kehidupan beliau. Kekuatan dan kesehatan kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau yang memeliharakan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menguatkan Bapa. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini. Kekuatan dari kuasa Roh Kudus-Mu membawa kami menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa ada perubahan yang besar dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Demikian juga kami ingat saudara kami yang belum bersama dengan kami sampai saat ini Tuhan. Kami rindukan mereka juga boleh menikmati kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa bila saat ini mereka dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjamah, menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan baru bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali setia, berpengharapan penuh kepadamu. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit dan berikan kekuatan yang baru. Bila mereka mengalami masalah, menghalangi mereka untuk datang ke rumah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kiranya Kau berikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi masalah. Berikan kemenangan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali setia datang ke rumah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, telah kerinduan kami, pakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan. Segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai, mengerjakan untuk kita, memimpin dan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Saudara yang percaya, katakan